Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kali ini saya dan teman kelompok saya akan memaparkan materi, yakni materi mengenai kasus ancaman Ipolexos Hankam. Namun, sebelum kami melangkah ke dalam materi, alangkah baiknya jika teman-teman sekalian dapat memberikan like-nya kepada video kami ini, karena like dari teman-teman sekalian sangat berharga untuk kelompok kami. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, perkenalkan, nama saya Andini selaku moderator dalam pemaparan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sahrul. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Nurjana. Nama saya Aziza Nurul Fadia. Nama saya Andi Muhammad Taufik Hidayat. Ancaman merupakan suatu usaha atau kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keutuhan, kedaulatan suatu wilayah dan segenap bangsa. Kasus ancaman adalah kasus-kasus atau hal yang terjadi serta dapat membahayakan keutuhan suatu negara. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara Indonesia dibangun berdasarkan teori, pemikiran, dan kebijaksanaan yang terkemuka dan berkembang di dunia. Globalisasi menyebabkan batas-batas negara luruh oleh teknologi. Globalisasi melahirkan era baru yang disebut era pasar bebas. Dalam era pasar bebas, tidak hanya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, tetapi ideologi dan budaya ikut masuk memenuhi kebijaksanaan politik dan pertahanan Indonesia. Inilah berbagai kasus ancaman di bidang Ipolexos Hankam yang akan dibawakan oleh teman kami. 1. Ancaman di bidang ideologi. Masuknya ideologi liberal bersama produk-produk kapitalitas memberi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Kehidupan yang bebas, semangat bekerja dan berwirausaha, serta campur tangan yang minim dari pemerintah terhadap rakyatnya yang telah memengaruhi masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi masyarakat Indonesia cenderung terpengaruh oleh nilai negatif pada ideologi liberal tersebut. Contoh gaya hidup yang bermewah-mewahan, pergaulan bebas, budaya, minuman keras dan individual. Nilai-nilai negatif tersebut apabila tidak diatasi maka akan mengancam integritas nasional, khususnya terkait dengan karakter bangsa. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik berkaitan dengan kebijakan negara. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdemisi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Ancaman yang diaplikasikan politik dapat bersumber dari dalam
negeri dapat berupa menggunakan kekuatan berupa penggerahan massa untuk menemukan suatu pemerintah yang berkuasa. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman bidang ekonomi berkaitan erat dengan erat pasar bebas. Tiap-tiap negara berlomba meningkatkan mutu dan kualitas barang sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Standar internasional terkait produk tertentu terlihat ditetapkan sehingga mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara di dunia. Saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi tertutup dari pengaruh negara lain. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam ekonomi tersebut, negara-negara di dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Berikut ancaman kedaulatan internasional dalam bidang ekonomi yang berhubungan dengan globalisasi. A. Pasar Indonesia akan dibanjiri barang-barang di luar dengan kualitas bersaing, bahkan harga lebih murah sehingga mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal. B. Pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia sehingga perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. C. Persaingan bebas mendorong terciptanya monopoli perdagangan sehingga mengakibatkan terjadi kesenjangan sosial yang tajam dalam masyarakat. Angka pengangguran meningkatkan akibat sektor-sektor ekonomi rakyat lesu, koperasi sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Indonesia memiliki budaya luhur yang syarat dengan nilai-nilai moral dan sosial. Budaya Indonesia merupakan budaya ketimuran yang mengedepankan sopan santun dan nilai-nilai kearifan lokal. Sering lajunya globalisasi, terjadi pergeseran di bidang sosial budaya Indonesia. Bergesernya budaya Indonesia merupakan ancaman di bidang sosial budaya. Dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterlambatan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkat timbulnya permasalahan seperti praminisme, praparestisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar yaitu yang pertama, munculnya gaya hidup konflik dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan menyesuaikan kondisi bangsa dan negara yang berlandaskan pada pandangan hidup bangsa dari budaya bangsa. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. NKRI dirancang dan dikembangkan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu diperlukan alutsista untuk menjaga pertahanan keamanan Indonesia. Selain itu, dalam menjaga pertahanan keamanan Indonesia, sangat diperlukan keikutsertaan warga negara Indonesia. Peran serta segenap bangsa negara Indonesia diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun, G30S, pemberontakan DI, dan masih banyak lagi. Itulah kasus ancaman di bidang Ipolexos Bun Hankam. Setiap ancaman yang dihadapi negara Indonesia di bidang ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan dihadapi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dahulu, Indonesia mampu
mengatasi upaya penjajahan kembali bangsa ke Belanda karena persatuan dan kesatuan. Kini Indonesia pun harus mampu menghadapi semua ancaman, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, secara terperinci. Kita sebagai generasi penerus bangsa, alangkah baiknya kita senantiasa mulai dari awal untuk mempertahankan negara kesatuan kita ini dengan semangat pemuda yang membara. Semoga kelak kita dapat mencapai cita-cita kita kan kedua orang tua kita serta bangsa kita ini. Itulah pemaparan materi kami tentang kasus ancaman Ipolexos Bunhankam. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.